warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kami rakyat Indonesia yang sedang berada di Phnom Penh, Kamboja. Kami tertipu dengan kerjaan yang diiming-imingi gaji besar, dan sekarang kami sudah ke KBRI, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dan tidak ada respon. Kami di sini disuruh bayar dulu baru bisa pulang, sedangkan kami di sini sudah 3 minggu tidak ada respon sama sekali. Sekalinya ada respon, kita disuruh bayar terlebih dahulu. Kami di sini sudah tidak ada uang sama sekali untuk penginapan dan makan. Mohon bantuannya Pak. Kami sudah ingin pulang ke tanah air kami. Sudah bingung di sini karena pihak KBRI menahan atau mempersulit kami, sehingga kami minta bantuan ke imigrasi Kamboja dan diberikan info bantuan yang berbeda, sangat berbeda. Dan sedangkan dari pihak imigrasi Kamboja itu tidak ada denda sama sekali jika kita sudah melapor ke KBRI Pak. Di sini kami ada teman yang ditahan karena paspor dan SPLP-nya ditahan karena tidak mampu membayar denda Pak. Sementara pihak imigrasi mengajurkan mereka itu sudah seperti orang tua kami Pak. Seharusnya kami dilepaskan dari denda segala macam Pak. Seharusnya kami dipermudah, tapi kami malah dipersulit di sini Pak. Tolong bantuannya Pak. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Andri Tantri, asal dari Kota Jambi. Nama saya Suryadi, asal dari Kota Jambi. Nama saya Sabrina Aisyah Putri, asal dari Kota Tangerang. Nama saya Niko Adionata, asal dari Jakarta. Dan saya Andika, asal dari Jambi. Pertama kali kami mendapatkan tawaran kerja sebagai customer service yang bergerak di bidang e-commerce. Tawaran awalnya dengan gaji $800, jam kerja 10 jam per harinya, dan hari kerjanya Senin sampai Sabtu, untuk hari Minggu itu off day, dan dibebaskan untuk kemana saja di luar jam kerja. Terus untuk masalah biaya berobat jika kita sakit itu semua akan ditanggung oleh pihak perusahaan, dan ada tambahan dari perusahaan bahwa yang menyatakan kalau misalnya ada emergency di keluarga kami di Indonesia, maka semua biaya kepulangan ke Indonesia akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Pada kenyataannya setelah kami sampai di sini, semuanya bullshit. Jam kerja kami lebih dari 10 jam dan tidak ada off day sama sekali. Senin sampai Minggu kami kerja. Dan untuk kerjanya sendiri itu kami bukan sebagai CS atau customer service yang ditawarkan pada awalnya. Akan tetapi perusahaan yang bisa kami katakan tidak jelas ini atau ilegal itu bergerak di bidang investasi bodong yang ujung-ujungnya pasti akan scam. Contoh salah satunya aplikasi yang kemarin pertama kali kami jalanin, itu nama aplikasinya adalah MagniPay, dan itu pun sudah scam. Jadi benar-benar di luar prediksi dan tawaran awal yang kami terima. Dan sekarang pun posisi kami berlima dipaksa resign secara sepihak dari pihak perusahaan dan dipaksa pindah ke kamar ini, kamar 736 di lantai 7 per tanggal 25 April 2021 pada pukul 2:15 waktu Indonesia Barat, dan diharuskan membayar denda yang tidak masuk akal nominalnya sebesar $4.450. Dan untuk biaya kamar pun kita diharuskan membayar sebesar $25 per harinya, dan belum lagi untuk biaya makan kami di sini yang jujur kami bilang harganya sangat mahal. Besar harapan kami kepada Bapak atau Ibu agar dapat segera membantu kami untuk dapat keluar dan kembali ke tanah air. Masalah pekerja migran Indonesia ilegal dan tindak pidana perdagangan orang masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah PMI ilegal di luar negeri masih fluktuatif dan urung terselesaikan secara menyeluruh. Berdasarkan data pengaduan Crisis Center, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2022, sejumlah permasalahan dihadapi sepanjang 2019 hingga 2021. Di antaranya gaji tidak dibayar,
PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi, sakit jiwa, dan penipuan peluang kerja. Kecilnya peluang kerja di daerah, masifnya penggunaan media sosial, dan maraknya penawaran kerja di luar negeri menjadi alasan mereka menempuh jalan pintas bekerja di luar negeri. Beragam tawaran pekerjaan seperti customer service online, admin online, telemarketing, dan resepsionis di negara Kamboja. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar, bonus menggiurkan, tempat tinggal nyaman, dan fasilitas serba enak. Syaratnya pun cukup mudah, hanya dengan memiliki paspor, minimal vaksin 2 kali, mampu bekerja tim, lancar mengetik di komputer, hingga tidak pernah menggunakan narkoba. Tak hanya penawaran menggiurkan di media sosial, banyak di antara mereka justru mendapat tawaran langsung dari kerabat dan orang terdekat. Tim Yunus Reportase menemui X, seorang yang pernah ditawari bekerja ke Kamboja oleh rekan sejawatnya. Dengan berbagai pertimbangan khusus, ia menolak tawaran tersebut. Kemudian ia menceritakan awal mula mendapat tawaran dan informasi bekerja di Kamboja. Saya pemuda Kepri yang mungkin ya bisa dibilang hampir menjadi pekerja di Kamboja. Banyak sih teman-teman saya yang sudah bekerja di sana, mempunyai penghasilan yang cukup, tapi saya juga masih memikirkan kepentingan-kepentingan lain, makanya saya tidak memilih untuk ke sana gitu. Ini gimana cara mereka atau awal mereka itu ditawari untuk bekerja di Kamboja? Oke, untuk sepengalaman saya pernah ditawarin juga dari teman saya yang sudah berangkat ke sana, dan dia juga menawarkan hal-hal yang mungkin menurut saya itu bisa buat saya tergiur, tapi banyak faktor yang saya tolak karena mungkin saya waktu itu masih bekerja di tempat yang lama gitu. Tapi informasi aja, yang bekerja di sana sekarang di Kamboja. Iya, jika kami boleh tahu kerja apa gitu, dan bagaimana cara mereka itu dari Kepri ya bisa langsung bekerja di Kamboja, mungkin bisa diceritakan kepada kami. Ya, kalau untuk bekerja apa, paling kalau ditanya sama orang kerjanya admin ya, admin segala macem. Kalau kita ulurkan secara umum, ya gamblangkan itu adalah situs judi yang beroperasi di negara di mana negara itu sudah legal terhadap perjudian, contohnya Kamboja. Ini yang info yang saya dapati dari dan teman-teman saya. Oke, cara mereka bisa berangkat dari Kepri hingga sampai ke Kamboja seperti apa? Apakah ada yang menawarkan? Kemudian bagaimana pengurusan berkas dan sebagainya bisa disampaikan kepada kami? Ya, kalau untuk caranya sendiri sih pasti dengan tawaran. Tapi kalau saya pribadi, saya ditawarkan bukan sama agensi, tapi sama rekan saya, teman saya yang sudah bekerja di Kamboja. Dan mereka menjanjikan kalau tiket pergi akan di backup oleh mereka, dan tiket paspor itu pakai biaya pribadi. Nah, awalnya memang tiket pergi itu pakai punya dana kita punya sendiri, nanti sampai di lokasi baru diganti, seperti itu. Oke, jadi untuk pengurusan paspor seperti biasa, kemudian juga untuk berkas-berkas lainnya seperti misalnya uang transportasi dari Kepri atau dari luar daerah ke Kamboja itu menjadi tanggung jawab pribadi terlebih dahulu, baru kemudian nanti di Kamboja di sana akan digantikan seperti itu. Ya, benar. Ya, berapa sih nominal yang dijanjikan sama mereka dan sistem pekerjaan mereka di sana seperti apa? Mungkin Anda, sepengetahuan Anda bisa disampaikan. Ya, sejauh ini informasi yang saya dapat langsung dari teman saya, itu mereka menjanjikan
pasti tempat tinggal di sebuah apartemen atau rusun, terus makan dan gaji yang berjenjang gitu. Oke, untuk gaji sendiri nominalnya berapa? Kalau gaji itu tadi saya bilang berjenjang. Kalau itu dia pernah bilang ke saya awal-awal itu dia digaji 3 juta, tergantung performa yang lakukan gitu. Kalau misalnya performanya bagus, itu bisa naik hingga 5, 10, dan 15, tergantung performa dan lamanya bekerja. Ada tidak cerita dari teman Anda, kolega Anda, ataupun gitu mengenai sistem kerja di sana seperti apa gitu? Ya, kalau sistem kerjanya sendiri sih shift ya, shift, ada shift pagi dan shift malam. Karena memang kita ketahui situs judi itu kan online 24 jam, akan beroperasi terus, rolling terus sampai memang maintenance baru mereka off gitu. Mereka cuma dikasih off tuh, saya kurang tahu ya, pasti ada off yang dikasih, antara itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, pasti ada off-nya gitu. Ia mengatakan, mereka yang bekerja di Kamboja akan terikat dan tak jarang melakukan kesalahan saat pencairan nominal. Hingga tak sedikit dari mereka yang berhutang dan dipersulit untuk pulang ke tanah air. Ya, pastinya ada kejanggalan-kejanggalan yang saya rasakan. Walaupun saya tidak terjun langsung ke sana, tapi saya bisa dapat informasi ini dari bahwasanya di sana itu sistemnya itu adalah keterikatan. Jadi mereka yang dikasih kepercayaan untuk memegang akun atau server itu harus atau wajib melakukan apa yang mereka mau. Misalnya mereka ada di posisi withdraw atau pencairan. Kalau misalnya saya sebagai player itu mau mencairkan 1 juta, tapi kalau di pekerjanya salah menambahkan 0 menjadi 10 juta, itu selisihnya bisa jadi 9 juta dan akan menjadi kerugian bagi perusahaan. Dan kerugian itu akan digantikan, akan ditalangi oleh pekerja itu sendiri. Jadi secara tidak langsung pekerja itu berhutang kepada perusahaan. Itulah yang akan menjadi keterikatan antara pekerja dan perusahaan. Sebelum utang itu lunas, mereka tidak akan diberikan pulang, itu nggak dikasih pulang. Iya, sepengetahuan Anda ada tidak teman atau kolega atau kenalan Anda ingin pulang ke Indonesia seperti itu, tapi ada beberapa kesulitan yang dialami untuk pulang dari Kamboja? Ya, pastinya ada ya, karena memang dari itu tadi, dari hutang yang, dari mistake, kesalahan-kesalahan pekerja yang membuat mereka terikat dan akan dipersulit untuk kepulangan mereka. Kebanyakan kasus sih sebenarnya ada di hutang ya, mereka kebanyakan salah, terus mereka harus membayar hutang, sementara gaji mereka itu masih stuck di situ-situ aja. Padahal di awal mereka sudah dijanjikan kenaikan gaji dan untuk pulang itu aman, tapi mereka seperti dipersulit gitu. Tim Yunus Reportase menghubungi pemuda Kepri di Kamboja untuk mengetahui langsung kondisi bekerja di sana. Sebut saja I. Ia telah bekerja kurang lebih setahun lamanya. Dirinya tergiur tawaran gaji yang besar dan fasilitas serba enak. Di Kamboja itu dari mulai kapan? Dari mulai bulan 7 Maret 2022. 7 Maret 2022, berarti udah setahun? Enggak, bulan 7. Oh, bulan 7. Iya, dari bulan 7 Bang. Oh, oke. Di sana sebagai apa nih kerjaannya nih Bang? Sekarang sih di bagian customer service di situs judi. Online ya? Iya benar, di situs judi online. Berarti tugasnya ngapain tuh?
tugasnya paling ngurusin deposit sama withdrawnya member. Kalau misalnya ada yang deposit yang terkendala ya kita bantu. Oh, oke. Berarti yang biasa dihubungi oleh member gitulah ya. Ya, customer service-nya. Kalau di sana itu gajinya berapa sih, Bang? Kalau tergantung perusahaannya sih bang. Kalau di bagian saya sih awal gajinya tuh untuk pertama kali masuk itu 5 juta. Dan kalau sudah naik jabatan DSNI ke customer service ini gaji dan bonus sudah sampai 11 juta. Sampai 11 ya. Iya. Ya. Awal mula diajak atau awal mula ikut itu tuh gimana? Itu diajak kah atau daftar sendiri atau gimana tuh? Itu kebetulan dari teman juga, dari relasi teman kan ngajakin. Jadi tawarin. Jadi kebetulan waktu itu saya belum ada kerjaan, saya ambil, saya coba. Oke. Kenapa mau ngambil di situ? Apakah emang susah cari kerja di Capri atau gimana? Salah satunya itu kendala lapangan pekerjaan lagi sulit kan kemarin kan baru selesai corona ya, masih dalam waktu pemulihan kan. Jadi belum dapat kerjaan dan ada tawaran yang menurut saya cocok, yaudah saya ambil aja dulu. Oke, dijanjikan gaji yang lumayan gitu ya? Iya benar. Oke, berarti ke sana itu awal mulanya ongkos sendiri atau ditanggung semuanya? Itu ditanggung semua. Kita hanya perlu menyiapkan paspor saja. Ya, emang waktu berangkat itu sendiri atau ada beramai-ramai atau gimana tuh? Kebetulan saya sendiri kemarin. Dan ada juga sih yang kalau misalnya direkrut rame-rame kan gitu, ada juga. Jadi biasanya tuh dikumpulin di satu titik baru berangkat bareng gitu. Itu ada dijanjiin libur untuk pulang ke Indonesia atau enggak sih? Itu di kontraknya sih setahun baru dapat cuti. Nah, jadi selama di sana tempat tinggal itu diberikan atau gimana tuh? Diberikan mes. Diberikan mes. Iya. Kalau untuk akses keluar masuknya, misalnya kita ada keperluan belanja atau apa di keluar gitu? Itu enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, di luar jam kerja itu nggak masalah. Oh, berarti dia kesehariannya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau? Kalau di bagian saya ini pakai bahasa Indonesia. Di mana? Di bagian saya ini pakai bahasa Indonesia. Oh, dalam bekerja customer service juga pakai bahasa Indonesia? Iya benar, karena kan pasarnya orang-orang Indonesia. Oh, customernya pasarnya Indonesia kebanyakan? Atau emang semua Indonesia? Iya. Bagian saya ini bagian orang Indonesia. Jadi bang, sejauh ini orang Indonesia sendiri yang khususnya ataupun orang Capri yang di situ ada berapa banyak bang? Banyak bang, sini dari berbagai daerah banyak. Banyak ya. Kalau untuk Capri sendiri ada berapa orang kira-kira tuh bang situ? Kalau di tempat saya ini mungkin ada 15 sampai 20 orang. 15 sampai 20 orang dari Capri ya? Iya benar. Rata-rata yang paling lama, paling senior itu berapa tahun di situ? Kebetulan kami kan baru buka 1 tahun lebih ya, jadi rata-rata sih masih setahunan lah. Oh, masih setahunan karena masih baru ya perusahaannya. Iya benar. Melihat keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kementerian Tenaga Kerja RI, terdapat 83 negara tujuan penempatan bagi pekerja migran Indonesia. Dari 83 negara yang ada, negara Kamboja tidak termasuk negara tujuan penempatan bagi PMI. Data Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Capri menunjukkan, sepanjang 2021 hingga 2023, tren kasus deportasi dan pencegahan PMI bermasalah cenderung meningkat. Analis Perlindungan dan Pemberdayaan BP3MI Provinsi Capri, Irfan Andariska mengatakan, adanya pemuda Capri bekerja di Kamboja merupakan isu yang telah lama berkembang dalam 2 tahun terakhir. Ia mengatakan, Kamboja dipilih sebagai negara tujuan pekerja
karena banyaknya pengusaha scamming atau judi online yang membutuhkan pekerja Indonesia. Irfan menambahkan, modus penawaran yang kerap digunakan adalah member get member, serta penawaran di media sosial. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari informan kunci ya Pak, bahwa banyak sekali pemuda Kepri yang kemudian bekerja ke Kamboja. Sejauh mana BP3MI mengetahui hal ini? Baik, terima kasih Mas Fakrian. Jadi memang ini isu yang sudah sangat berkembang 2 tahun belakangan sebenarnya. Mulai dari tahun lalu ini sudah mulai marak terjadi. Nah, kemudian yang pertama yang patut kita ketahui bersama bahwasanya Kamboja sendiri adalah bukan salah satu negara tujuan penempatan yang telah diratifikasi dengan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Artinya kita belum memiliki perjanjian kerjasama penempatan tenaga kerja di Kamboja. Nah, sesuai dengan SK Dirjen Bina Penta dan PKK dari Kementerian Tenaga Kerja itu ada 83 negara yang sudah dibuka dan salah satunya belum menyebutkan nama Kamboja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Kamboja ya? Karena memang Kamboja dan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara seperti sekarang kasus Myanmar juga yang kita tahu, dan itu memang di sana memang banyak sindikasi yang di sana memanfaatkan pekerja-pekerja migran kita terutama dari Indonesia untuk nanti bekerja di bidang-bidang scamming atau judi online. Nah, itu kemudian mereka kemudian melaksanakan rekrutmennya itu umumnya dari mulut ke mulut atau member get member, Mas. Nah, jadi satu orang yang sudah bisa ke sana itu ketika mereka bisa mengajak rekannya yang lain dari daerah asalnya, misalnya Kepri, Tanjung Pinang, itu nanti mendapatkan fee sendiri dari si bosnya yang di sana, seperti itu. Nah, kemudian ketika sampai di sana, kebanyakan kan iming-imingnya adalah gaji besar, gaji yang mungkin tidak bisa mereka bayangkan mereka dapatkan di Indonesia, seperti itu. Nah, biasanya mereka dijanjikan bekerja hanya sebagai operator, jadi kerjanya hanya duduk di belakang komputer, Mas, katanya seperti itu. Nah, pada kenyataannya di lapangan nantinya di Kamboja mereka disuruh mencari member, mencari target. Di situ targetnya berupa member baru orang, atau bisa jadi juga nanti dalam bentuk kapital atau uang gitu yang bisa didapatkan dari melalui scamming atau penipuan. Nah, disitulah mereka nanti ketika tidak mencapai targetnya atau apa, itulah nanti adanya penyiksaan dan lain-lain, karena mereka akan dipaksa oleh bos-bosnya tadi, oleh sindikasinya tadi untuk bisa memenuhi target-target yang mereka lakukan, yang mereka berikan. Nah, kemudian Kepri salah satu daerah yang juga banyak pemuda-pemudanya untuk bekerja di sana, memilih bekerja di sana. Karena mungkin faktor kedekatan juga, kita kan daerah perbatasan. Daerah perbatasan tentu akan sangat mudah aksesnya untuk bepergian ke luar negeri. Nah, kemudian karena sudah ada contoh misal 1-2 orang warga Kepri yang ke sana terus mengajak kawan-kawan yang lain, nah itulah makanya ada efeknya banyak warga Kepri sekarang yang kita ketahui bersama sudah berada di Kamboja. Nah, bentuk pengawasan dari kami sendiri dari BP3MI, kalau kami pertama sudah beberapa kali melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan. Jadi kami pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada aparat desa juga, kepada para lurah, kemudian juga kepada aparat penegak hukum mengenai potensi-potensi tindak pidana perdagangan orang, termasuk salah satunya adalah penempatan PMI ke Kamboja. Nah, kenapa kita targetkan perangkat-perangkat masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat? Karena kita harapkan mereka lah yang menularkan nanti kepada masyarakat sekitar, terutama pemuda-pemudanya. Kami juga mengundang Karang Taruna, unsur-unsur RT/RW, forum RT/RW dalam sosialisasi yang kami berikan. Nah, jadi seperti itu, Mas. Baik, ada 2 hal yang menarik. Yang pertama adalah disampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan ketenagakerjaan dengan Kamboja. Artinya pekerja Indonesia yang bekerja di sana dikatakan ilegal atau non-prosedural.
Kemudian yang kedua adalah ini sudah berlangsung selama 2 tahun dan informasinya banyak sekali pemuda Kepri yang bekerja di Kamboja. Dari 2 tahun belakangan ini isu-isu berkembang, kemudian juga banyak sekali pemuda Kepri yang bekerja di sana, Pak Irfan. Bagaimana kemudian langkah konkret lah bisa dikatakan seperti itu? Karena melihat tren juga banyak tadi Anda katakan seperti itu. Langkah konkret selain tadi sosialisasi kepada perangkat desa, Karang Taruna, yang saya rasa ini pun juga tidak berefek signifikan terhadap menunda pekerja atau pemuda Kepri yang bekerja ke negara-negara seperti Kamboja. Ya, baik. Langkah konkret memang hal yang selalu kami bersama dengan instansi terkait dengan stakeholder lainnya, tuh kami selalu di lapangan itu selalu berkoordinasi, Mas, untuk untuk meningkatkan pengawasan kami di lapangan. Bentuk pertama misalnya ketika ada informasi misalnya dari intelijen, misalnya dari Intel TNI, Polri dan lain-lain, itu pasti kami tindak lanjuti segera. Baik nanti di lapangannya kami nanti bekerja sama dengan imigrasi dan lain-lain seperti itu, Mas. Nah, segala bentuk informasi di intelijen itu nanti ketika di lapangan kami mendapatkan fakta-fakta dan kemudian kami juga mendapatkan si CPMI-nya, calon PMI-nya yang hendak berangkat, tentu kita lakukan pencegahan, langkah-langkah pencegahan supaya si PMI tidak terlanjur untuk berangkat ke negara Kamboja. Irfan menambahkan, calon PMI ilegal ini telah diberikan pembekalan terlebih dahulu sebelum berangkat. Hal ini menyulitkan petugas untuk melakukan pengawasan. Ia menyampaikan, ribuan pekerja Indonesia telah tertipu lowongan pekerjaan di Kamboja. Nah, namun demikian, modus-modus biasanya kan PMI ini kan sudah diberikan semacam informasi kalau nanti ditanya oleh petugas, jangan sampaikan bahwasanya akan bekerja, sampaikan liburan dan lain-lain. Nah, itu yang sulitnya, Mas. Karena apa? Tidak ada larangan orang untuk bepergian. Tidak ada larangan orang untuk traveling atau liburan dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ketika ada nanti misalnya di lapangan adanya semacam indikasi atau kecurigaan baik dari petugas kami di lapangan, dari BP3MI atau misalnya dari instansi terkait seperti dari imigrasi, tentu instrumen yang paling bisa kita andalkan ya tentu kita lakukan wawancara mendalam terhadap calon korban ini atau terhadap calon PMI. Bila memang ditemukan indikasi kuat ya tentu harus kita lakukan langkah-langkah pencegahan dan kita koordinasikan nanti dengan instansi terkait seperti itu, Mas. Berbicara mengenai data, Pak Irfan, ini berapa jumlah pekerja Indonesia yang kemudian bekerja ke negara Kamboja sendiri? Kalau data kita nggak ada data konkret, Mas. Yang bisa kita berikan paling estimasi. Kalau yang pernah kami dengar itu dari pihak kedutaan, bahwasanya di Kamboja sendiri untuk seluruh pekerja migran Indonesia yang kemudian mengalami penipuan di situ mungkin diperkirakan bisa ribuan, Mas. Nah, tapi kita nggak bisa breakdown berapa jumlah Kepri, berapa jumlah provinsi-provinsi lainnya seperti itu. Nah, namun demikian dikarenakan proses non prosedural tadi memang tidak bisa dicatat. Proses pencatatannya kita tidak bisa dilakukan karena mereka nggak pernah melaporkan keberangkatan. Bahkan kalau bisa kan mereka menghindari pengawasan dari aparatur kami yang ada di titik-titik embarkasi seperti itu, Mas. Ada beberapa kesulitan ya, sebab dari pemuda ataupun mereka pekerja yang dari Indonesia ingin keluar itu mereka banyak berdalih bahwa untuk berlibur dan sebagainya. Betul. Dan cara yang dilakukan oleh pihak imigrasi ataupun dari BP3MI ataupun pihak terkait ya di pintu masuk ataupun keluar adalah melakukan in-depth interview seperti itu untuk melakukan assessment. Betul. Apakah para pekerja ini ingin betul-betul berlibur ke Kamboja atau ingin bekerja di sana seperti itu ya. Kemudian Pak Irfan, apa yang Anda rasa kurang ini dari bentuk pengawasan kita ya? Sebab tadi Anda sampaikan kedutaan Indonesia di Kamboja pun mengatakan bahwa ribuan orang yang tertipu seperti itu. Nah, ini seperti apa gitu? Perlu apa gitu untuk agar tidak adanya lagi kejadian-kejadian serupa gitu? Ya, tentu kami sendiri dari pemerintah tentu kalau dibilang maksimal tentu belum maksimal, Mas. Tapi
dari BP3MI dan instansi-instansi lainnya kami sepakat pasti kami untuk lebih meningkatkan pengawasan dan lain-lain. Hanya saja kami juga membutuhkan partisipasi masyarakat, Mas. Artinya proses calon PMI bekerja ke Kamboja itu secara non prosedural itu tidak terjadi 1 atau 2 hari aja, pasti ada prosesnya. Pasti mereka diberitahukan informasi oleh rekan yang ada di Kamboja, kemudian di sana tentu ada beberapa hari mereka juga nanti diberikan informasi-informasi, dibelikan tiket dan lain-lain. Nah, ketika misalnya ada masyarakat memiliki anggota keluarganya atau tetangganya dan lain-lain, indikasi dibelikan tiket ke Kamboja atau hendak bekerja ke Kamboja, atau mereka bercerita kepada salah satu anggota keluarga atau teman-temannya, kami welcome, Mas. Kami bersedia menerima laporan. Bila memang itu ada indikasi seperti itu, silakan laporkan ke BP3MI. Nanti akan kami tindak lanjuti informasinya dan akan kami lakukan tindakan-tindakan terkait. Apakah itu nanti kita lakukan pencegahan, penundaan dan lain-lain. Nanti kita koordinasikan juga dengan instansi-instansi terkait seperti itu, Mas. Jadi memang untuk menjangkau sudut-sudut yang tidak bisa kita sentuh, memang kita butuh tangan-tangan dari masyarakat seperti itu, Mas. Ia menambahkan, bagi pekerja yang ingin bekerja di luar negeri, terdapat aturan bagi negara asal dan negara penempatan. Untuk itu calon pekerja wajib menaatinya. Kita kesampingkan pembahasan mengenai pekerja Indonesia yang bekerja di Kamboja seperti itu. Ada cara-cara legal atau prosedural yang bisa ditempuh oleh mereka yang ingin bekerja ke luar negeri ya. Yang tentunya ada hubungan kerjasama ketenagakerjaan dengan Indonesia sendiri. Bisa disampaikan kepada kami, apa-apa saja langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh pekerja ini supaya legal masuk ke luar negeri untuk bekerja di sana. Betul, ya. Ini pertanyaan menarik. Jadi ini juga yang mungkin sebagian masyarakat ingin mengetahui ya, karena lowongan bekerja di luar negeri, lowongan kerja itu kan tidak hanya ada di dalam negeri. Di luar negeri pun sebenarnya halal, Mas. Halal asal sesuai dengan aturan, asal sesuai dengan prosedurnya. Nah, untuk informasi bekerja ke luar negeri tentu beda dengan kita ingin bekerja, misalnya kita ingin kerja di Jakarta. Kita dapat informasi, terus kemudian kita ikut interview, bla bla bla, terus lulus dan lain-lain. Nah, untuk bekerja ke luar negeri ada aturan-aturan negara kita, negara asalnya dan negara penempatannya. Nah, itu aturan itu harus dipatuhi dan harus dilaksanakan. Tentunya tujuannya adalah untuk si calon pekerjanya mendapatkan perlindungan yang menyeluruh. Nah, tercatat mendapatkan perlindungan secara menyeluruh baik sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Nah, untuk langkah-langkahnya tentu bertanyanya tentu ke instansi yang menangani tersebut, misalnya BP3MI atau Dinas Tenaga Kerja yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, karena bursa kerja luar negeri ada kalau di BP2MI sendiri ada Jobs Info, di situ ada bursa kerja luar negeri yang tentu bisa kami share kepada masyarakat atau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk skema penempatan itu juga ada beberapa skema penempatan yang sesuai undang-undang. Yang pertama adalah skema G2G, Mas. G2G itu adalah skema government to government. Ini dilaksanakan oleh BP2MI selaku badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk sebagai pelaksana penempatannya. Nah, skema G2G yang sudah ada itu ada ke Jerman, ada ke Korea, dan ada ke Jepang, itu yang pertama. Nah, G2G itu adalah pemerintah Indonesia langsung bekerja sama dengan pemerintah dari negara tujuan, negara yang penempatan. Nah, tentu perlindungannya sangat baik sekali karena dua pemerintah yang langsung turun tangan, Mas. Nah, seperti itu. Kemudian ada G2P, government to private. Nah, negara melalui instansi terkait selalu, Mas, mencarikan peluang-peluang kerja ke luar negeri karena banyak sekali negara luar itu yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh masyarakatnya sendiri, oleh warga negaranya sendiri. Nah, itulah tujuannya mereka kemudian mencari sampai ke berbagai negara, nah, seperti Indonesia dan lain-lain. Nah, jadi untuk G2P ada proses seperti ke negara Polandia, nah, seperti itu. Kemudian ada P2P, private to private. Nah, ini yang biasanya kita kenal dengan P3MI. Dulu kita sebut PJTKI. Nah, ini biasanya untuk penempatan untuk
untuk sektor domestik atau sektor pekerjaan terendah. Misalnya untuk pembantu penata laksana rumah tangga (PLRT), atau kemudian untuk pekerja kebun sawit yang banyak mengisi lowongan kerja di Malaysia, atau pekerja bangunan dan lain-lain. Nah, itu harus melalui P3MI. Jadi P3MI selaku agensi yang diberikan mandat kemudian menyalurkan atau menempatkan ke negara tujuan penempatan. Nah, kemudian ada juga mandiri, Mas. Mandiri itu adalah pekerja atau kita pribadi boleh mencari lowongan kerja sendiri, asal itu di instansi yang berbadan hukum. Nah, berbadan hukum mempunyai perlindungan dan bukan untuk sektor pekerja kasar. Untuk pekerjaan-pekerjaan profesional, misalnya ahli IT, pekerja perhotelan dan lain-lain, itu kan mereka bisa melaksanakan skema mandiri. Nah, skema yang terakhir yaitu untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, ini misalnya ada perusahaan multinasional di Indonesia, misalnya saya bekerja di Astra Internasional, kemudian Astranya bikin cabang baru di negara lain, misalnya di Malaysia, kemudian saya ditempatkan di sana, yaitu sah-sah saja karena memang itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan undang-undang. Nah, jadi pintu utamanya bertanyanya ke instansi terkait, Mas, atau websitenya yang milik pemerintah. Karena apa? Karena selain rekrutmen dari mulut ke mulut, yang kita waspadai juga kan rekrutmen melalui media sosial. Nah, apalagi sekarang kita media sosial ini sudah akrab kita sehari-hari, Mas, sudah ibarat saudara kita sehari-hari. Kita pasti setiap hari buka media sosial. Nah, di media sosial seluruh informasi pasti ada. Tidak bisa kita tidak bisa kita halangi, hanya bisa kita filter mana yang baik, mana yang buruk. Nah, termasuk juga informasi soal peluang-peluang kerja ke luar negeri itu banyak sekali, mau ke Malaysia, bahkan ke Kamboja juga ada juga, selain mulut ke mulut juga ada melalui media sosial. Yang mereka di situ meninggalkan nomor telepon dan lain itu untuk dihubungi. Nah, ini juga harus kita waspadai. Karena apa? Karena informasi bekerja di media sosial itu cenderung biasanya ke arah non prosedural. Kenapa? Karena tidak melalui website perusahaan resmi. Kalau perusahaan multinasional atau perusahaan yang berada di luar negeri, ketika mereka melakukan rekrutmen, tentu melalui website-website yang terpercaya. Kalau misalnya melalui media sosial, terus kemudian dijanjikan A, B, C, dan iming-iming bekerja secara cepat, tentu itu sudah indikasi bahwasanya itu harus kita waspadai. Nah. Baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, II Santo mengatakan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor tenaga kerja untuk bekerja di Kamboja. Hal itu karena Indonesia tidak memiliki hubungan ketenagakerjaan dengan Kamboja. Santo menambahkan, calon pekerja harus mendapatkan rekomendasi pembuatan paspor tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Kota. Sepaham kami, Pak, untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, untuk sampai saat ini kita belum pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Bintan. Belum ada pernah kita mengeluarkan rekomendasi tersebut. Karena selain aturan yang tidak membolehkan untuk memberikan penempatan tenaga kerja di Kamboja, memang kita di Bintan ini belum pernah mengeluarkannya, Pak. Oke, Pak Santo, mohon dijabarkan kepada kami bagaimana kemudian para pekerja ini di Kabupaten Bintan yang ingin mendapatkan rekomendasi untuk bekerja di luar negeri. Adakah prosedur yang harus dilewati oleh mereka ini untuk bekerja di luar negeri? Baik, untuk prosedur yang dilakukan untuk para pemuda yang ingin melakukan pekerjaan di luar negeri, kita di Disnaker mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Adapun cara-cara, tahap-tahap yang harus dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, ada beberapa langkah. Pertama, pencari kerja datang dan membuat akun, Pak. Membuat akun dan mendaftar, mengisi data di dalam data siap kerja. Kedua, mendaftar sebagai calon pekerja migran Indonesia di aplikasi yang tersedia di Siap Kerja. Disnaker kemudian memverifikasi data berkas yang diupload melalui CPNI tadi. Kemudian setelah diverifikasi oleh petugas Disnaker yang ada di bidang penempatan kerja Bintan,
CMI melakukan lamaran atas lowongan yang dibuka oleh perusahaan. Jadi melalui perusahaan Pak, di perusahaan yang akan melakukan. Setelah perusahaan menerima lamaran kerja di CPNS perusahaan, mengupload perjanjian pendapatan kerja, ada perjanjian yang antara pencari kerja dan penerima kerja yang ditandatangani oleh perusahaan dan CPNI, maka diupload lagi Pak di Siap Kerja. Kemudian petugas di tenaga mengupload perjanjian kerja itu yang ditandai dan diketahui oleh kepala dinas Pak. Ada perjanjian kerjasamanya yang kami diketahui langsung oleh kepala dinas. Setelah PP saya tanda tangani sebagai kepala dinas baru kita membuat rekom paspor yang diupload bersama PP yang diupload kembali ke Siap Kerja. Dengan itu mereka bisa mengurus paspor untuk pembuatan kerja di luar negeri. Ia menambahkan, sepanjang 2023, sebanyak 40 rekomendasi telah dikeluarkan oleh Disnaker Bintan. Sementara Disnaker Kabupaten Kota tidak mempunyai kewenangan melakukan penindakan PMI ilegal ke luar negeri. Hal itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Rekomendasi yang kita keluarkan sepanjang tahun 2023 ada 40 rekomendasi yang kita keluarkan. 38 itu PMI yang akan bekerja ke Korea Selatan dan 2 orang bekerja di Malaysia. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan ini tidak memiliki wewenang, tapi kami tetap melakukan pembinaan Pak terhadap penempatan tenaga kerja, untuk melakukan evaluasi dan kontrol, tapi tidak melakukan penindakan. Karena penindakan untuk tenaga kerja luar negeri itu kan berada di Kementerian Tenaga Kerja RI. Kalau khusus untuk untuk wilayah provinsi adalah kewenangan daripada pengawasan provinsi Kepri. Iya. Jadi untuk yang pengawasan sendiri seperti apa? Pengawasan tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan, tapi dalam bentuk apa tadi? Pembinaan terhadap tenaga kerja. Bisa dijabarkan sedikit tidak pembinaan seperti apa? Dalam pembinaan kan tentu kita melakukan sosialisasi bahwa bagaimana cara mendapatkan untuk bekerja ke luar negeri, kedua mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mereka siap untuk bekerja, gitu aja Pak. Sosialisasi, karena masyarakat ini kan perlu pemahaman terhadap bagaimana mereka melaksanakan bekerja luar negeri secara prosedural, secara hukum yang sesungguhnya kan sebetulnya, supaya mereka itu bekerja mendapatkan proteksi yang bagus sebagai negara dan perlindungan bagi kesejahteraan mereka sendiri. Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang, Putut mengatakan, imigrasi telah melakukan pengawasan dan pencegahan pada lalu lintas pelabuhan. Jika seseorang dicurigai akan bekerja di luar negara tujuan penempatan, imigrasi akan menunda keberangkatan. Kalau untuk informasi-informasi intelijen tentu ada Pak ya, tentu ada. Kita juga harus mewaspadai dan melakukan pencegahan. Pendek kata teknisnya di lapangan itu untuk melintas di pelabuhan. Jika di pelabuhan itu diindikasi atau dicurigai dicurigai seseorang itu setelah dilakukan wawancara singkat oleh petugas kita yang ada di bandara, ternyata dia baik profiling singkat atau wawancara singkat dia mau bekerja, itu pasti kita akan tunda. Dan juga kita kadang menerima info-info juga dari kerjasama yang baik juga antara imigrasi dan BP3 PMI. Kalau memang ada orang-orang yang diduga akan bekerja, itu pasti kita tunda untuk supaya dia berangkat itu prosedural, ya kan, prosedural. Nah, jadi kalau yang kita waspada ini kan dia berangkat tidak dilengkapi dengan izin-izin, ya kan. Memang paspor sudah ada. Di pelabuhan itu imigrasi memeriksa paspor, daftar cekal, dan tiket. Jadi 3 itu, tapi kan di pelabuhan juga ada instansi-instansi yang mengawasi juga. Nah itu harus bekerja sama dan harus connect, harus menjalin sinergi. Jadi informasi-informasi intelijen pasti seputaran itu pasti juga dapat. Jadi, jadi bisa dilakukan penundaan nanti di pelabuhan untuk dilengkapi perizinannya. Baik, assessment yang dilakukan oleh imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang seperti apa ini untuk mengetahui bahwa orang ini terindikasi melakukan pekerjaan yang unprocedural atau tidak secara ilegal seperti itu? Itu yang penting gini Om Pari, kan di pelabuhan itu ada wawancara singkat. Ini contoh misalkan,
Bapak Ibu mau ke Malaysia mau ngapain misalkan? Oh saya mau kerja. Dari situ kan kita bisa lihat langsung ngecek di dokumennya kan. Biasanya kalau kan dia cuma bawa paspor doang, berarti yang dokumen-dokumen yang lainnya dari instansi yang mengeluarkan belum ada, kita tinggal langsung infokan ke BP3 atau kita arahkan dia ke BP3 sementara belum bisa berangkat karena izinnya belum ada, belum terpenuhi. Jadi kalau maksudnya di lapangan jadi petugas-petugas itu dia memang sedikit banyak punya insting lah, sedikit banyak punya insting. Terus kan bisa dilihat sebenarnya hal ini bisa dilihat kok administratif kan, kita kan bisa mengcombine antara keterangan dia dengan administrasinya. Kalau dia yang akan ternyata bunyinya dia akan wisata, kita kan bisa lihat lagi misalkan nih Pak, oh wisata, misalkan dia sama keluarga, di sana ada keluarga, dia bisa buktiin ini, itu benar. Tapi kalau dia mau wisata, begitu tanya lanjutan masih bingung-bingung ya kan, masih bingung-bingung segala macam, jadi dicurigai, diduga. Nah itu dilakukan koordinasi. Putut menyampaikan data keberangkatan dan kedatangan WNI pada 2022 hingga 2023. Sementara bagi pekerja yang ingin bekerja di luar negeri, ia menjelaskan prosedur yang harus ditempuh. Ini kalau dari imigrasi ini data yang melintas ya, Jadi orang yang keluar masuk wilayah Indonesia. Kalau untuk keberangkatan WNI-nya di tahun 2022 itu sejumlah 35.326 orang. Kemudian yang datang 30.793. Nah, itu tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 per April kemarin Mas Fari, itu di keberangkatan WNI 20.986, kedatangannya 21.441. Ya, di April saja sudah 20.000 ya Pak ya. Kita belum berbicara mengenai Desember 2023. Untuk yang data tersebut lebih banyak ke negara mana? Itu Malaysia dengan Singapura. Ini kita sudah ada diatur di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 untuk permohonan paspor yang bekerja pertama kali itu Rp0, jadi tidak dikenakan tarif. Jadi dia cukup melampirkan tadi KTP KK akte dan rekomendasi dari instansi yang membawahi ketenagakerjaan. Nah itu nanti tinggal dilampirkan itu, nanti dia akan dikenakan tarif Rp0. Jadi untuk pertama kali. Kalau untuk penggantian baru dia dilakukan pembayaran. Oke. Kemudian untuk persyaratan sendiri, apakah diberikan kemudahan bagi para pekerja ini untuk mengurus paspor tersebut? Ya, kalau syarat sudah lengkap, kalau untuk imigrasi udah sangat mudah. Jadi begitu nanti dia sudah lengkap, dia dilakukan foto, entry foto, bayar, 3 hari setelah bayar jadi. Sudah jadi, imigrasi sudah sangat mudah. Apalagi sekarang yang untuk pemohon umum juga sangat mudah, dan kita sudah banyak inovasi-inovasi di bidang pelayanan paspor ini untuk memberi kemudahan dan kenyamanan buat masyarakat. Kalau untuk persyaratan yang dia merupakan calon pekerja migran Indonesia yang keluar negeri, itu sudah diatur di Permenkumham nomor 9 tahun 2020. Jadi selain dia melampirkan KTP KK akte, ada tambahannya, yaitu rekomendasi dari instansi yang membawahi bidang ketenagakerjaan. Ditambah lagi satu lagi perjanjian kerja yang sudah ditandatangani oleh oleh calon TKI dan pemberi kerjanya.